GSH, pelaku yang menganiaya karyawati toko roti tak berdaya ketika ditangkap polisi di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Pelaku tega menganiaya Dwi, karyawati toko roti milik orang tuanya pada Oktober silam, lantaran korban enggan mematuhi perintahnya untuk mengantarkan makanan ke kamar pelaku. Saat melakukan penganiayaan, pelaku sesumbar bahwa dirinya kebal hukum dan akan lolos dari sanksi akan aksi penganiayaan yang dilakukannya. Pelaku selama ini masih berstatus saksi dan melenggang bebas kemanapun. Hingga akhirnya kasus ini menjadi viral, polisi kemudian menangkap pelaku. Dari pernyataan di media sosial toko roti orang tuanya, pelaku disebut telah beberapa kali melakukan penganiayaan pada orang tua hingga sejumlah karyawan di toko tersebut lantaran memiliki keterbelakangan. Mengapa polisi membutuhkan waktu hampir 2 bulan untuk menangkap pelaku? Jika memang pelaku disebut memiliki keterbatasan emosi, akankah bisa dipidana atas aksi kejinya? Tim TV One mengabarkan. Anda sudah melihat video penangkapan GSH di salah satu hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Pihak kepolisian menerima informasi di mana GSH berada dari orang tua dari pelaku atau dari ibu dari pelaku. Sementara video berikutnya yang kami tayangkan kepada Anda adalah video rekaman kejadian di mana GSH ini melakukan penganiayaan terhadap salah satu pegawainya atau kasirnya. Nah, Anda sudah lihat tadi ada mesin EDC kemudian dilemparkan, ada kursi juga kemudian dilemparkan. Bahkan menurut keterangan dari korban bukan alat-alat itu saja yang dilemparkan, tapi juga masih ada beberapa barang lainnya mengakibatkan luka yang dialami oleh korban. Yang kami soroti bukan hanya itu, bukan hanya masalah penganiayaan yang dilakukan oleh GSH, tapi mengapa pihak kepolisian baru mengambil sikap, baru menangani secara serius pada saat ini. Ketika kasus tersebut diviralkan, apakah memang keadilan baru didapatkan oleh korban setelah kasus tersebut viral? Nah, untuk itu kita akan membahasnya. Saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya. Ini merupakan pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara. Ada Mas Heri Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga, Mbak Putri. Baik, masyarakat kalau kita bisa sebut juga termasuk adalah warganet atau netizen, tapi bukan hanya netizen, tapi kita semua begitu geram melihat video tersebut yang beredar saat ini di media sosial. Bukan hanya geram melihat penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku, tapi juga kemudian mendengarkan informasi yang disampaikan oleh korban, Mas Heri. Karena kabarnya video ini, artinya kejadian ini terjadi pada Oktober, tapi butuh waktu lama untuk bisa pihak kepolisian ini mengambil sikap melakukan penanganan kasus ini dengan tegas. Mas Heri bagaimana melihatnya? Ya, saya yakin dan percaya tidak ada perkara pidana atau tindak pidana yang benar-benar sulit ya, selama memang ada niatnya untuk segera diselesaikan. Apalagi kalau kita melihat dari cuplikan video yang tersebar di media sosial, Mbak Putri, itu sudah sangat jelas dan terang benderang ya, adanya satu perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban. Bahkan saya rasa tidak perlu ada keterangan ahli dulu untuk menaikkan proses ini. Kecuali tadi yang sekarang kan dia menggunakan alasan adanya gangguan, katakanlah keterbelakangan mental ataupun emosional yang tidak stabil tadi. Tapi tentunya ini juga harus berkaitan dengan fakta di kehidupan nyatanya, apakah memang itu benar terjadi atau dicari-carikan masalah ketika perkara ini sudah mulai naik ke proses sidik. Dicari-carikan alasan. Ya, gitu. Karena begini, bahwa itu sudah terjadi berulang kali, seharusnya kan ada tindakan preventif yang dilakukan. Apalagi kalau kita mendengar dari alasan-alasan yang muncul belakangan, itu sudah membahayakan nyawa orang, bukan lagi hanya menganiaya, tapi bisa saja menghilangkan nyawa seseorang. Nah, apakah hal-hal semacam ini harus ditoleransi, dinormalisasi dengan mengatakan bahwa dia memiliki masalah keterbelakangan tadi. Sampai di situ mungkin Mas Heri. Saya akan bawa Anda juga pemirsa untuk terlebih dahulu mendengarkan ataupun juga menyaksikan sama-sama pernyataan yang berikut ini. Ya, pemirsa, ini kita lihat pernyataan resmi dari Linda Yes terkait penganiayaan di toko roti. Dan Linda Yes ini merupakan nama toko roti di mana kejadian ini terjadi, di mana juga korban ini bekerja. Nah, sehubung dengan beredarnya isu dan kasus yang saat ini mengaitkan kami, Linda Yes dengan ini menyampaikan pernyataan sebagai berikut. Kepada yang terhormat Ibu Dwi Ayu Darmawati dan keluarga,
juga seluruh masyarakat yang sudah mengawal kasus ini. Ibu Dwi Ayu Dermawati ini merupakan korban dalam kasus ataupun juga dalam kejadian yang terekam dalam video tersebut. Ia berposisi atau bekerja sebagai kasir di toko roti tersebut. Kami lanjutkan. Perihal mengenai kasus yang telah terjadi yang melibatkan George Sugama Halim, GSH, George Sugama Halim ini merupakan pelaku. Nah, kami dengan sesungguhnya, Linda Yes di sini meminta maaf sebesar-besarnya atas kejadian yang telah menimpa saudari dan menyatakan bahwa kami akan mendukung penuh masalah hukum yang telah terjadi di tempat kami untuk dapat diproses secepat-cepatnya. Artinya ada upaya dukungan untuk bisa bagi polisi melakukan proses di kasus ini, Mas Heri. Tapi kita lihat kembali lagi, apa kalimat berikutnya? Kami sangat menyesali kejadian yang sangat tidak pantas tersebut dan mendukung pihak kepolisian untuk mengusut kasus ini secepat-cepatnya. Kami juga meminta maaf kepada pihak-pihak yang merasa telah dirugikan atas kasus ini. Di part ini kita masih bisa lihat bagaimana permintaan maaf dilakukan. Kita akan lihat kembali berikutnya. Namun, perlu digarisbawahi bahwa George Sugama Halim tidak memiliki jabatan atau posisi apapun dalam usaha Linda Yes yang berada di Cakung. Beliau merupakan anak pemilik namun memiliki keterbelakangan kecerdasan IQ dan EQ yang sudah pernah dites. Ini merupakan salah satu alasan yang diungkapkan oleh pihak Linda Yes. Berikutnya kita akan baca kembali. Dan memang bahkan bukan hanya terjadi kepada saudari, artinya kepada korban saja, saudari di sini artinya korban saja, yaitu Dwi tadi, melainkan terjadi juga kepada pemilik dan saudaranya. Pemilik dan saudaranya ini adalah orang tua dan juga saudara dari pelaku. Pemilik wanita, kami asumsikan pemilik wanita ini adalah ibu dari pelaku. Pernah mengalami patah tulang lengan dan memar akibat dibanting oleh pelaku. Dan adik laki-laki pelaku pernah mengalami luka di kepala yang juga Anda alami. Anda di sini, ini kami refer ataupun juga kami masukkan kepada korban. Kita lihat lagi. Namun adalah sulitnya bagi seorang ibu, sejeleknya anaknya untuk diproses hukum. Tadi kita bisa lihat. Nah, ini dia. Kekerasan yang terjadi tidak diinginkan oleh satu orang pun di sana. Kita masih lihat, Anda juga bisa membaca. Yang terakhir adalah kami akan berkomitmen untuk mengawal kasus ini bersama dengan kalian. Artinya bersama dengan masyarakat yang memang memberikan reaksi keras terhadap kasus ini. Ya, baik. Pemirsa, berikutnya juga kami akan bawa Anda untuk bisa mendengarkan rekan kami yang akan memberikan kabar untuk Anda tentunya bagaimana perkembangan kasus ini. Ya, pemirsa, Putri Viola dan juga semuanya, ini saya mengabarkan langsung dari toko roti yang berada di daerah Cakung, Jakarta Timur. Namun pemirsa, saat kami pertama kali datang ke sini bersiap-siap untuk mengabarkan kepada Anda, toko roti ini berjalan seperti biasanya, bukan seperti biasanya, bisnis berjalan seperti biasa. Namun saat kami akan mengabarkan kepada Anda, langsung dimatikan beberapa lampunya dan namun kami lihat di dalam memang masih banyak karyawan dan juga yang terlihat seperti pemilik toko roti di dalam. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pelaku GSH ini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian kemarin dan juga sampai saat ini belum ditetapkan sebagai tersangka. Nah, menurut Kapolres Jakarta Timur Kombes Pol Nicholas Ari, hal ini dikarenakan belum dilaksanakannya gelar perkara dan nantinya usai dilaksanakan gelar perkara maka status tersangka ini status terlapor ini akan dinaikkan menjadi tersangka. Dan juga seperti yang kita ketahui bersama bahwa toko roti Linda Yes ini sudah mengunggah di akun Instagram mereka sebuah pernyataan seperti klarifikasi yang intinya memang meminta maaf kepada korban dan juga kepada masyarakat Indonesia karena membuat kegaduhan. Dan juga di sana dikatakan bahwa memang pelaku ini memiliki keterbelakangan IQ dan juga EQ, dan di mana pelaku ini juga bukan pertama kalinya melakukan penganiayaan kepada pegawainya. Disebutkan juga oleh korban bahwa sebelum korban ini ada lagi korban-korban lainnya pegawai yang juga diduga ini mendapatkan perlakuan penganiayaan dari anak pemilik toko roti ini. Dan juga menurut pernyataan yang ada di Instagram toko roti ini juga menurut ibu korban bahwa adiknya dan juga keluarga juga sempat menerima perlakuan penganiayaan
oleh GSH tersebut. Dan menurut Kapolres Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari, bahwa penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan lanjutan terhadap GSH dan surat panggilan dilayangkan usai kasus naik dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Maka kita akan sama-sama menunggu pemirsa apakah nantinya akan ditetapkan sebagai tersangka dan apakah hukuman yang akan diterima oleh pelaku GSH tersebut. Sementara demikian, pemirsa dan juga Putri Viola kembali ke Anda di studio. Baik, Zinka, terima kasih untuk informasi terbaru yang bisa Anda sampaikan. Kita akan terus tunggu dan juga kita akan pantau, termasuk juga menanti laporan selanjutnya dari Zinka. Selamat bertugas kembali, Zinka. Mas Eri, banyak yang bisa kita bahas, termasuk tadi surat yang disampaikan oleh Toko Linda Yes tadi. Tapi juga saya tertarik dari laporan rekan kami, Zinka, bahwa belum ditetapkan sebagai tersangka, belum digelar perkara. Nah, apa kemudian seharusnya proses-proses yang harus dilakukan untuk bisa segera mendapatkan kejelasan bagaimana status pelaku ini? Tapi nanti, Mas Eri, kita akan jeda sejenak, kami sudah kembali saat lagi. Ya, pemirsa, tadi sudah kami sajikan, Anda sudah bisa membaca juga, saya sudah ikut membacakan, termasuk juga menafsirkan beberapa kata yang ada dalam pernyataan resmi Linda Yes. Ada beberapa hal yang janggal, termasuk juga ini ada pertanyaan tadi sebelum jeda, sudah sempat ada ulasan dari Mas Heri. Apakah memang alasan pelaku ini, kalau di sini bahasanya, Mas Heri, istilahnya adalah keterbelakangan kecerdasan IQ dan EQ, dan ini sudah pernah dites. Apakah memang seperti itu ataukah ini hanya sekedar alasan belaka untuk menyelamatkan pelaku ini dari jeratan hukum? Nanti mungkin pihak kepolisian tentu yang menentukan. Tapi Mas Heri, pandangannya termasuk membaca pernyataan resmi Linda Yes ini. Saya pribadi bingung ya, karena apakah ini bentuk pernyataan permintaan maaf? Kalau bicara tulus kita nggak bisa melihat kedalaman hati seseorang ya. Tapi apakah ini pernyataan maaf, bentuk sikap empati terhadap apa yang terjadi dengan korban, atau malah surat yang dilabeli untuk pembelaan diri atau pembenaran? Seakan-akan bukan hanya Anda yang jadi korban, bahkan kami pihak keluarga juga jadi korban, kan begitu. Betul. Jadi menurut saya hal ini yang menjadi titik lemah dalam pernyataan itu ya, yang tidak hanya mendasarkan pada kepentingan korban saat ini, tapi lebih kepentingan dominannya untuk pembelaan diri, menurut saya pribadi itu. Dan poin kedua, dia mengulang kata secepat-cepatnya tadi, berkali-kali. Padahal kalau kita bicara hukum, dalam konteks korban yang dicari bukan hanya secepat-cepatnya, ultimate-nya adalah keadilan. Keadilan bagi korban, kan begitu. Kalau memang posisinya tidak ekstrim kanan atau kiri, tapi di tengah dia. Tapi ini kan berarti kita bisa menyimpulkan di akhirnya, ini bukan lebih kepada kepentingan keadilan korban, karena tidak pernah disinggung kata keadilannya tadi, tapi lebih kata secepat-cepatnya. Cepat belum tentu adil, Mbak Putri, karena bisa saja hasilnya malah kontraproduktif dengan apa yang diharapkan oleh korban, kan? Jadi ini dari segi pernyataan saya nggak tahu yang buat siapa ya, tapi harusnya kalau ini dibuat oleh seorang yang berlatar belakang hukum, apalagi profesional, setiap kata itu akan dia pikirkan, dia pertimbangkan betul. Karena pasti ada impact atau dampak yang perlu dia kalkulasi di situ, begitu Mbak Putri. Berkaitan dengan pertanyaan sebelum jeda tadi, dalam sebuah proses penegakan hukum, pastinya harus ada proses yang namanya lidik dan sidik. Nah, biasanya dalam konteks sidik akan dilihat adalah pemenuhan minimum 2 alat bukti. Mbak Putri, dalam hal ini orang tidak mungkin dinyatakan menjadi tersangka selama belum terpenuhinya minimum 2 alat bukti tadi. Baik. Di dalam KUHP 184 itu ada 5 alat bukti yang sah, keterangan saksi dan lain sebagainya. Dalam hal ini kan sebenarnya bukti dari rekaman itu satu sudah bisa digunakan sebagai alat bukti yang sah. Yang kedua, saya nggak tahu siapa yang merekam tadi ya, apakah mungkin rekanan dari si pihak korban, dan itu bisa saja dipanggil untuk diminta konfirmasinya, pernyataannya terkait dengan peristiwa pidana yang diketahui, yang dia lihat begitu ya, tidak lewat orang lain. Ini kan menurut saya sudah memperkuat minimum 2 alat bukti tadi. Rasa-rasanya tidak sulit untuk mencapai hal itu, Mbak Putri. Yang jadi persoalan adalah kalau memang ini adalah keterangan dari orang lain, apakah dia berani untuk menyampaikan atau diintimidasi atau dimingi-mingi juga, itu perlu di-clearkan juga ya. Agar tindak pidana ini, dugaan tindak pidana ini menjadi jelas nantinya. Tapi di sisi yang lain juga kan tentu pasti ada pembelaan dari sisi
pelaku tadi ya, berkali-kali disampaikan itu adalah berkaitan dengan yang bersangkutan tidak cerdas secara emosional dalam mengelola emosional dan sudah pernah dites IQ dan EQ-nya, yaitu bermasalah begitu ya. Ini kalau dalam format hukum pidana memang akan diarahkan kepada alasan penghapus pidana. Jadi dalam konteks alasan penghapus pidana itu kan ada alasan pembenar dan pemaaf. Nah ini untuk menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan itu tadi ya. Jadi bahwa perbuatan ini ataupun permaafan dari konteks tadi adalah perbuatannya ada tapi nggak bisa dipidana nih orangnya karena ada gangguan mental tadi. Nah tentunya agar ini fair, kita nggak kemudian menyoroti hal ini saja ya. Yang pasti kan proses hukumnya tetap berjalan. Tapi agar ini nanti di ujungnya bisa diketahui benar atau tidaknya, maka perlu dilakukan serangkaian tes, Mbak Putri, oleh pihak penyidik. Nah, belum lagi penyidik juga harus menjelaskan selama ini ngapain aja nih 2 bulan. Ya kan, jangan sampai tadi ada orang yang memberikan laporan, sudah memberikan bukti yang utuh, banyak, tapi kemudian didiamkan saja. Nah, apalagi sampai bisa kabur gitu ya. Kalau nggak salah kaburnya keluar dari kota Jakarta juga. Sukabumi, ditangkap. Ini yang kemudian jadi keprihatinan kita juga atas proses penegakan hukum. Jangan sampai ketika yang melaporkan ini katakanlah secara strata sosial memang tidak mampu begitu ya, ataupun kurang mampu dalam memenuhi hak hukumnya. Nah ini kemudian respon dari aparat penegak hukum sangat lambat. Nah ini kan jadi catatan dalam penegakan hukum di kasus ini sebelumnya begitu. Ya. Mas Heri, saya hanya ini melihat kalau alasannya kan secara kalimat redaksional dalam pernyataan resmi ini begini keterangannya, bahwa pelaku ini memiliki keterbelakangan kecerdasan IQ dan EQ yang sudah pernah dites. Nah yang saya mau tanyakan adalah definisi keterbelakangan kecerdasan IQ dan EQ ini seperti apa? Yang kemudian dinilai di mata hukum, ini kemudian tidak lolos dari jeratan hukum. Kan kalau saya, ini bukan ilmu saya juga tidak mengerti secara mendalam, mungkin membutuhkan narasumber lainnya untuk menjelaskan, tapi setidaknya untuk orang awam, menurut saya yang dikategorikan sebagai keterbelakangan kecerdasan IQ dan EQ itu mungkin ada jenjangnya, mungkin ada yang level ini rendah dan sebagainya. Artinya apakah mungkin yang memiliki kondisi seperti ini sebenarnya di taraf-taraf tertentu, di kadar-kadar tertentu sebenarnya masih bisa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya? Ya, karena itu perlu tes yang secara saintifik dilakukan ya Mbak ya. Jadi agar ini tidak debatable, kemudian tidak debat kusir gitu kan. Apakah benar memang dia terkualifikasi atas hal itu. Dan tentunya bukan orang hukum juga yang melakukannya. Mungkin dari psikolog misalnya dilakukan serangkaian tes terhadap si pelaku. Dan ternyata nanti ada hasilnya. Ya kalau tes IQ dan EQ memang juga bukan kualifikasi dari penegak hukum untuk melakukan hal itu kan. Iya betul. Ya, bahkan kalau sampai nanti ada perdebatan di ranah publik, bisa saja tidak hanya satu tes yang dilakukan ya, ada tes pembanding lainnya yang mungkin saja dari sisi pelaku kan pasti akan menyodorkan dari apa yang mereka punya sebagai bukti kan, untuk memperkuat bahwa dalil keterbelakangan IQ dan EQ ini terpenuhi. Nah tentunya kalau jadi penyidik nggak serta-merta diterima, harusnya ada dugaan-dugaan bahwa ini bisa saja menurut versinya si pelaku kan, ya sah-sah saja untuk di-challenge dengan menggunakan alternatif jawaban yang lain. Nah kalaulah ternyata memang benar terpenuhi, ya tentu ini fakta yang kita nggak boleh hilangkan juga. Nah sehingga nanti untuk dasar misalnya ini dihentikan perkaranya karena kita taat pada ketentuan pasal 44 KUHP, maka ini juga harus dikeluarkan produk hukum yang namanya surat perintah penghentian penyidikan. Di pasal 109 ayat 2 KUHP kan diatur terkait dengan alasan-alasan itu. Jadi secara konstitusional, secara legal formal itu diperbolehkan Mbak Putri. Nah tapi yang kita tidak inginkan ini adalah hanya melihat dari satu sisi saja, dan ini belum diuji sama sekali, belum masuk ke pokok materi. Orangnya saja baru ditangkap kan, mungkin belum dikonfirmasi, belum ditanya dan lain sebagainya. Dan penting bagi kita adalah melihat dari faktor non keluarga, saksi, kemudian orang-orang yang mengenal karakter kepribadian si pelaku ini, apakah juga memiliki narasi atau pemikiran yang sama bahwa memang begitulah adanya yang disampaikan oleh pihak keluarga. Memang benar. Mungkin ada korban-korban lain juga yang bisa berbicara kan? Betul. Nah ini dalam kerangka untuk menggali kebenaran materialnya. Jadi
Karena saya hanya berkomentar sebagai orang awam. Ya. Jika memang ternyata sudah sempat melakukan tes, ada hasil tes seperti itu, mengapa kemudian orang tuanya tidak memberikan pengawasan khusus sehingga tidak membahayakan orang lain? Apalagi jika orang tuanya ternyata juga pernah mendapatkan penyiksaan, kan seperti itu. Bahkan juga menurut cerita korban, Mas Heri, banyak sekali karyawan ataupun juga pegawai yang bekerja di toko itu dibuat karena kelakuan dari pelaku ini kemudian banyak yang keluar, walaupun ada karyawan baru masuk lagi tapi memilih keluar. Sehingga kenapa tidak mendapatkan pengawasan? Termasuk juga Mas Heri mungkin memiliki ide, inisiatif untuk bisa pergi menuju luar Jakarta. Nah, itu juga menjadi pertanyaan kita, mampukah anak dengan atau orang dengan kondisi seperti ini melakukan hal itu? Tapi tentu bukan kewenangan kita untuk bisa memberikan judgement. Betul. Termasuk mungkin ada beberapa yang sekarang lagi viral di media sosial terkait kasus ini adalah foto dengan pria-pria berseragam begitu kan. Nah, itu yang membuatnya mengaku kebal hukum, Mas Heri, ya. Itu kan kalau dikaitkan dengan pernyataan yang terakhir tadi, itu kan agak aneh ya, seorang yang memiliki keterbelakangan itu bisa menyambungkan poin tadi secara sempurna begitu ya. Tapi ya saya tidak punya ilmunya, Mbak Putri. Jadi kita serahkan nanti kepada pihak yang berkompeten di bidangnya untuk mengetes apakah secara kejiwaan memang orang ini memiliki problematik orangnya atau bagaimana. Tapi saya sepakat dengan apa yang Mbak Putri tekankan dalam perkara ini, jangan sampai hal ini dinormalisasi. Bahwa dia memukul orang itu kemudian orangnya fine-fine aja, tidak menuntut, tidak kemudian ke rumah sakit, itu dianggap biasa-biasa saja. Ini adalah hal yang benar-benar salah dan tidak boleh dibiarkan. Bukan hanya di kasus ini, tapi di luar sana juga mohon maaf jika ada katakanlah rekanan keluarga yang diketahui memiliki atau mengidap katakanlah keterbelakangan hal-hal semacam ini, tentunya harus diberikan pengawasan ekstra. Ya, jangan sampai tadi orang yang umum yang tidak tahu, karena kan bisa spontanitas amarahnya, Mbak Putri, dan bisa tidak terkontrol. Dan bisa saja bukan hanya melakukan penganiayaan, tapi bisa saja mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Nah, kalau semacam ini kemudian terjadi, kita tidak berharap tentunya, dan kemudian hanya untayan kata maaf walaupun ditulis dengan ribuan lembar, tidak akan mengembalikan nyawa seseorang yang telah meninggal. Jadi ini juga menurut kita harus dikoreksi. Mungkin saja bisa dilakukan gugatan keperdataan kepada si pihak keluarga ini. Ya, karena ya sudah membahayakan dan lain sebagainya. Jadi memungkinkan ya, Mas ya, bahwa ada kemudian dari segi hukum pidana, pihak kepolisian, kemudian ada perdata juga bisa. Betul, saya rasa untuk memberikan efek jera dan agar ini bisa jadi legal standing di perkara-perkara yang tentu kita tidak berharap ya. Tapi ketika ditemukan di kemudian hari ada soal semacam ini, orang itu tidak begitu bebas melenggang atas apa yang sudah dilakukan. Tapi Mas, yang kayak gini-gini ini kebanyakan kemudian penyelesaian akhirnya adalah mediasi, Mas. Nah itu tuh, mediasi adalah biasanya menguntungkan orang yang berpunya. Betul. Itu terus seperti itu, Mas. Betul, Mbak Putri. Kadang mediasi itu hanya dimaknai dengan adanya selembar kertas, pernyataan maaf, tanda tangan, materai Rp10.000 itu kan. Ganti rugi juga mungkin. Ya, ganti rugi yang mungkin tidak seberapa. Tapi dalam konteks ini, pihak aparat penegak hukum kan harus melihat perkara ini ditentukan dulu apakah dia terpenuhi unsur perbuatan pidananya atau tidak. Secara unsur kalau kita kasar mata terpenuhi, tinggal ada tidak terpenuhi alasan menghapus pidananya, Mbak Putri. Nah, kalau itu ternyata tidak ditemukan adanya alasan menghapus pidana, maka perkaranya harus dinaikkan. Tapi kalau tidak terpenuhi hal itu, maka kewajiban dari kepolisian, karena ini kasusnya sudah menarik atensi publik, ya harus disampaikan ke seluruh media begitu ya, ke masyarakat luas. Jangan sampai nanti perkara semacam ini dihentikan, perkara semacam ini nanti di kemudian hari dilanjutkan. Nah, ini kan yang sering kita temukan dalam ranah penegakan hukum, ketika kebenaran hukum itu tidak punya cirinya gitu, tidak punya parameternya terhadap perkara yang hampir serupa tapi treatmentnya bisa berbeda. Nah, ini yang menurut saya jadi catatan khusus dalam kita menyoal perkara ini begitu. Baik, Mas Heri, terima kasih sudah memberikan pandangannya mengenai kasus ini. Tapi nanti Mas Heri tetap bersama kami di sini. Kita stay dulu. Setelah jeda juga Mas Heri kita minta pandangannya mengenai bagaimana kelanjutan dari kasus pembunuhan Vina Eki. Hari ini kita dengar MA ini menolak PK dari 7 terpidana. Nanti Mas Heri pandangannya setelah jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan segera kembali sesaat lagi.